Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video kelima di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan mengasah pemahaman kita tentang skill kedua, yaitu tentang object of preposition dalam kalimat bahasa Inggris melalui beberapa soal latihan sederhana. Mari kita uji pemahaman kita tentang skill kedua, yaitu tentang object of preposition dalam kalimat bahasa Inggris dengan mengerjakan soal-soal latihan berikut. Tugas teman-teman hanya menggarisbawahi subjek 1 kali dan verb 2 kali. Kemudian, teman-teman harus melingkari kata yang kita anggap sebagai prepositional phrase atau frasa preposisi yang datang sebelum verbs. Dan teman-teman juga harus menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik. Izinkan saya memberikan contoh cara mengerjakan soal latihan berikut. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Di contoh ini, kita bisa melihat bahwa kita punya satu preposisi, yaitu by. Maka prepositional phrase-nya adalah by radio broadcasters. Kemudian kita juga harus menentukan subjeknya. Subjeknya yaitu sebelum prepositional phrase, yaitu the interviews. Lalu, kita juga harus menentukan verb-nya. Verb-nya yang mana? Iya, verb-nya adalah kata yang datang setelah prepositional phrase, yaitu were carried. Oke. Karena kalimat ini memenuhi unsur subject and verbs, maka kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Benar. Contoh yang kedua. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Baik, kalimat ini ada berapa prepositional phrase-nya, teman-teman? Iya, ada 2. Prepositional phrase yang pertama adalah in the last possible moment. Kemudian, prepositional phrase yang kedua adalah before takeoff. Good. Kemudian kita jumpai kata took. Apa ini? Took adalah bentuk kedua dari kata kerja take. Maka, took ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja ya. Baik, adakah subjek di kalimat ini? Tidak ada, karena his seat itu sebagai objek ya. Maka kalimat ini salah atau incorrect karena tidak memiliki unsur subjek di dalam kalimatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami cara mengerjakannya. Soal yang pertama. Silakan baca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, apa jawabannya teman-teman? Apakah kalimat ini benar atau salah? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Di kalimat ini ada berapa preposisi teman-teman? Kita punya at, kemudian in, lalu of. Oke, maka bisa dipastikan kata yang datang setelah at, in, dan of itu bukan subjek, melainkan prepositional phrase atau object of preposition. Oke. Kemudian kita lihat ada flowers. Flowers itu apakah bisa jadi subjek? Iya, flowers itu kata benda, maka ini bisa jadi subjek
kemudian kita punya ini flower subject. Oke. Kita juga punya a half dozen. Oke, a half dozen juga bisa jadi subjek ya. Nah, or ini adalah konektor antar subjek. Oke. Kemudian ya, maka flowers dan a half dozen itu adalah subjeknya ya teman-teman. Kemudian can be delivered ini bisa jadi verb atau tidak teman-teman? Iya, ini bisa jadi verb ya, karena can itu modal verb ketemu dengan to be dan verb 3 yang artinya adalah pasif bisa diantarkan. Maka can be delivered bisa menjadi verb atau predikat dari kalimat ini. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat lengkap, maka kalimat ini benar atau salah? Iya, kalimat ini correct atau benar. Soal yang kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan hanya 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah kalimat ini? Yuk kita bahas. Di kalimat ini kita punya preposisi apa teman-teman? Kita punya preposisi at. Ya, maka kata this school ini bisa dipastikan bukan subjek ya, tapi adalah object of preposition. Maka at this school kita sebut dengan prepositional phrase. Kemudian kata yang datang sebelum prepositional phrase yaitu the progressive reading methods. Apakah ini bisa jadi subjek? Apakah ini bisa jadi subjek? Iya, ini bisa jadi subjek ya. Maka subjeknya the progressive reading methods. Kemudian kita punya kata are and given. Are given. Are adalah to be, given itu verb 3, yaitu artinya pasif ya. Ini to be, verb 3, artinya pasif. Apakah bisa jadi predikat atau verbs? Iya, ini bisa menjadi predikat atau verb. Ya. Kita lihat sesuai nggak kesesuaian to be dengan subjeknya? Are dengan methods. Nah, kata methods ini artinya plural atau jamak. Ya, karena ada S-nya. Dan are itu to be untuk subjek yang jamak. Maka ini matching. Oke. Maka jawabannya kalimat ini benar atau correct. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Ya, jawabannya ini adalah salah. Kenapa? Yuk kita bahas. Di kalimat ini kita punya preposisi apa saja teman-teman? Ya, ada kata for. Ini preposisi yang pertama.
Kemudian ada preposisi at. Oke. Kemudian ada preposisi in. Maka bisa dipastikan kata yang datang setelah for itu bukan subjek. Dalam hal ini, the last 3 years itu bukan subjek, melainkan object of preposisi. Maka prepositional phrase yang pertama adalah for the last 3 years. Kemudian kata yang datang setelah preposisi at adalah various hospitals. Ini adalah object of preposition. Maka prepositional phrase yang kedua adalah at various hospitals. Kemudian object of preposition yang ketiga adalah the country. Maka in the country itu adalah prepositional phrase yang ketiga. Right. Kemudian kita punya kata has been practicing, ya, sudah sedang berlatih. Oke. Apakah ini bisa menjadi verb? Iya, ini bisa menjadi predikat atau verb. Betul ya? Maka predikatnya adalah has been practicing. Oke. Dengan melihat komposisi yang seperti ini, kalimat ini tidak memiliki subjek, maka kalimat ini kita anggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal yang keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Yuk kita bahas. Di kalimat ini, kita punya preposisi sebelum predikat itu ada berapa teman-teman? Ada 2. Oke, yang pertama adalah in, kemudian yang kedua juga in. Oke, maka bisa dipastikan the past itu bukan subjek, tapi prepositional phrase. Dan in politics juga bukan subjek, melainkan prepositional phrase atau object of preposition. Oke. Maka subjeknya yang mana teman-teman? Iya, subjeknya adalah a career. Oke ya. Kemudian kita punya was not considered. Tidak dianggap. Was itu to be dan predikat bisa atau verb dalam bahasa Inggris bisa berupa to be. Maka was not considered bisa dianggap sebagai verb. Oke. Lalu kita lihat kesesuaian antara subjek dan verbnya. Oke. Di sini kita punya was. Kita lihat apakah subjeknya cocok dengan kata was. Oke. Career. Career itu tunggal atau jamak, teman-teman? Tunggal. Ya. Maka ini cocok dengan was. Karena was itu to be untuk kata benda tunggal. Ya, atau subjek tunggal. Maka kalimat ini kita sebut sebagai kalimat benar atau kalimat yang salah, teman-teman. Iya, kalimat yang benar atau correct jawabannya. Soal yang kelima, silakan dibaca soalnya dan waktu Anda untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
kita bahas jawabannya bareng-bareng. Di kalimat ini kita punya preposisi apa saja, teman-teman? Preposisi in. Oke, betul. Dan of. Oke. Maka bisa dipastikan the downtown area itu bukan subjek melainkan object of preposition. Maka in the downtown area adalah prepositional phrase yang pertama. Kemudian the city ini bukan juga sebagai subjek melainkan object of preposition. Maka prepositional phrase yang kedua adalah of the city. Oke. Kita lihat kata yang datang sebelum preposisi in. Ada kata shopping. Oke. Shopping ini bisa jadi subjek, tidak. Shopping itu kata benda, maka ini bisa jadi subjek. Oke. Kemudian setelah kata city kita punya kata it. It ini adalah kata ganti ya. Maka ini bisa jadi subjek. Atau ini it itu pronoun. Kemudian has improved. Has itu kata kerja. Kemudian has improved itu has plus participle verb ya. Maka ini bisa menjadi predikat atau verbnya. Oke. Apakah kalimat ini benar atau salah? Kita lihat. Ada dua subjek di sini. Oke. Ada dua subjek. Subjek, shopping, dan it. Jika ada dua subjek, kita ingat aturannya gimana? Aturannya, jika ada dua subjek, maka harus ada konektornya. Konektor antar subjek. Sementara ini tidak memiliki konektor antar subjek. Maka kalimat ini jelas-jelas salah karena double subjek tanpa konektor. Oke, maka kalimat ini salah atau benar? Salah atau incorrect. Soal yang keenam, silahkan dibaca soalnya dan waktu Anda untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Baik, kita lihat kalimatnya ya. Di kalimat ini kita punya preposisi apa saja teman-teman? Ya, kita punya preposisi at, oke. Kemudian with, oke. Maka bisa dipastikan kata the building site ini bukan subjek, melainkan object of preposition. Maka prepositional phrase yang pertama adalah at the building site. Kemudian kita punya preposisi with, dan kata yang datang setelah with adalah the most experienced. Maka the most experienced ini bisa dipastikan bukan subjek, melainkan object of preposition. Oleh karenanya, prepositional phrase yang kedua adalah with the most experience. Maka subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the carpenters. Oke. Dan verbnya yang mana teman-teman? Verbnya adalah were given. Oke, were given itu adalah predikatnya atau verbnya. Kita lihat kesesuaian antara subjek dan verbnya. Oke. Subjeknya apa? The carpenters. Carpenters punya S di sini, maka ini adalah plural. Oke. Atau jamak. Ya, subjek jamak, lebih dari satu. Dan kita punya to be were. Were itu adalah to be untuk subjek jamak atau plural juga. Maka ini matching ya, ini matching. Artinya subjek dan verbnya cocok. Maka kalimat ini benar atau salah teman-teman? Iya, kalimat ini benar atau correct ya. Soal yang ketujuh.
silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Kalau teman-teman jawabannya kalimat ini adalah salah, maka jawaban teman-teman benar. Yuk kita bahas bareng-bareng alasannya kenapa. Baik, di kalimat ini ada berapa preposisi teman-teman? Ada preposisi for. Oke. Ya, preposisi for. Maka the fever dan headache ini tidak bisa jadi subjek karena ini adalah object of preposition. Maka prepositional phrase-nya adalah for the fever and headache. Kemudian kita punya kata took. Apakah kata took ini bisa jadi predikat atau verb dari kalimat ini? Ya, bisa. Karena took adalah bentuk kedua dari kata kerja take. Oke. Kita lihat apakah kalimat ini punya subjek? Jelas kalimat ini tidak punya subjek, ya, karena for the fever and headache itu object of preposition. Jadi kalimat ini salah atau benar? Salah, seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi kalimat ini salah karena tidak punya unsur subjek. Soal yang terakhir atau yang ke-8, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Benar atau salah? Mari kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Di kalimat ini kita punya preposisi apa saja teman-teman? Kita punya preposisi with dan at, ya. Tapi karena yang difokuskan adalah preposisi sebelum verb, maka kita akan mengabaikan yang at the conference, ya. Karena jelas ini tidak membingungkan kita, ini bukan subjek. Kemudian kata yang datang setelah with adalah complete documentations. Ini jelas bukan subjek tapi object of preposition. Maka prepositional phrase yang pertama adalah with complete documentations, ya. Kemudian subjek yang mana? Subjeknya adalah the report. The report ini subjeknya. Oke, ini subjek. Kemudian verbnya yang mana teman-teman? Verbnya adalah was delivered. Oke, was delivered. Kita lihat apakah subjek dan verbnya sesuai atau tidak. The report ini adalah tunggal, tidak ada S-nya. Maka ini subjek tunggal atau single, ya. Oke, tunggal, subjek tunggal. Dan was itu adalah to be untuk tunggal. Maka matching atau tidak? Matching, ya. Maka kalimat ini benar atau salah? Benar, karena ada subjek dan verb, dan subjek dan verbnya juga sesuai. Maka kalimat ini benar.